어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mandarianto dengan NIM 20256121013. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Hukum pidana. Hukum pidana biasa disebut juga dengan hukum publik. Hukum yang berarti aturan dan pidana yang berarti sanksi atau hukuman. Hukum pidana juga disebut dengan hukum publik karena berlaku bagi semua orang. Adapun hukum pidana menurut PAMPE, hukum pidana adalah aturan atau hukum yang mengatur perbuatan yang boleh dihukum dan apa saja hukumannya. Sedangkan hukum pidana menurut MAIRE adalah serangkaian aturan atau norma yang mengatur perbuatan yang boleh dihukum, jenis hukumannya, dan tujuan hukuman itu berupa siksaan. Adapun hukum pidana menurut KUHP yaitu serangkaian aturan yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang menyerang kepentingan umum. Selanjutnya yaitu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ada 4. Yang pertama, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, undang-undang di luar KUHP yang sifatnya khusus. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat yaitu hukum adat atau kebiasaan. Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Yang pertama, berdasarkan waktu. Ada asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan pidana sebelum ada peraturan yang mengatur. Yang kedua, asas retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku surut. Adapun berdasarkan tempat, yang pertama asas teritorial, berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan pada tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana. Yang kedua, asas personal aktif, berlakunya undang-undang pidana itu disandarkan atas kewarganegaraan dari orang yang melakukan tindak pidana. Yang ketiga yaitu asas nasional pasif, tidak memandang tempat atau kewarganegaraan, tapi melihat perbuatannya. Yang terakhir yaitu asas universal, kepentingan hukum dari seluruh dunia. Adapun tujuan dari hukum pidana ini yaitu yang pertama, mempengaruhi manusia agar kembali kepada hukum. Yang kedua, agar dapat mengubah sikap menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu menghilangkan keresahan bagi semua warga. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori pemidanaan. Ada 4 teori hakim dalam menentukan vonis. Yang pertama, teori absolut. Teori absolut ini adalah teori yang tujuannya untuk balas dendam atau harus dihukum tanpa memikirkan dampak bagi orang yang dihukum. Yang kedua yaitu teori relatif. Teori yang tujuannya untuk pembinaan dengan harapan yang terpidana dapat menjadi lebih baik. Prosesnya yaitu dengan cara dibina. Yang ketiga yaitu teori campuran. Teori campuran ini yaitu mencampur antara dua, yaitu relatif dan absolut. Teori yang terakhir yaitu teori restoratif justice, yaitu teori yang penyelesaian perkaranya di luar pengadilan. Masalahnya tidak sampai ke pengadilan karena adanya musyawarah yang dilakukan antara korban dan pelaku. Hasilnya korban telah memaafkan pelaku. Perlu dicatat bahwa teori ini hanya berlaku untuk tindak pidana ringan. Selanjutnya yaitu delik. Delik merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yaitu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam delik. Yang pertama berdasarkan cara perumusannya. Delik formil, tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana jika unsur-unsurnya terpenuhi. Yang kedua, delik material, tindak pidana yang harus ada akibat yang timbul karena tindakan tersebut berdasarkan cara melakukan tindak pidana.
Yang pertama, delik komisi atau tindakan yang aktif atau yang dilarang. Yang kedua, delik omisi atau tindakan pasif yang diharuskan jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Yang ketiga yaitu delik campuran, tindakan campuran delik komisi dan delik omisi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.